Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfal Mali Gibran dengan NPM 24782005. Oke, pada video hands-on kali ini saya akan mengerjakan lab 12, yaitu klasifikasi. Jadi di sini tujuan pembelajaran mahasiswa memahami cara menyiapkan data untuk klasifikasi. Nah, ini ada 3 ya. Klasifikasi ada cleaning, encoding, dan scaling. Lalu, mahasiswa mampu membangun beberapa model klasifikasi. Misalnya KNN ini algoritmanya ya. KNN, decision tree, logistic regression, dan yang terakhir random forest. Selanjutnya adalah mahasiswa dapat mengevaluasi model menggunakan confusion matrix, accuracy, precision, recall, dan F1 score. Lalu mahasiswa dapat membandingkan performa beberapa algoritma dan memilih model yang terbaik ya. Selanjutnya di sini mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil klasifikasi dan menyusun laporan praktikum secara ringkas dan jelas. Oke, deliverablesnya di sini adalah yang pertama folder Google Drive. Ya ini untuk tugasnya, penempatan tugasnya. Nah, selanjutnya adalah pemilihan datasetnya. Jadi di sini jadi di sini kita memilih dataset sesuai nomor absen ya. Nah, saya nomor absen 4. Jadi pilih salah satu dari 6 dataset berikut. Dari 6 ini ada earthquake alert prediction dataset, coffee production and export, air quality and pollution, dan yang terakhir world energy consumption. Nah, selanjutnya pilih salah satu dari 6 dataset berikut sesuai dengan absensi yang sudah ditentukan untuk dijadikan objek analisis pada analisis regresi. Oke, nah saya ada absennya 4. Nah, di sini algoritma yang menggunakan SVM berarti saya. Oke, langsung saja kita sudah dikerjakan kemarin. Nah, ini sudah saya kerjakan dan saya akan menjelaskan. Nah, di sini kita akan mengimport library ya. Jadi kita menyiapkan semua library Python-nya yang dibutuhkan sebelum memulai analisisnya. Kenapa sih kita harus mengimport library dulu? Itu ya karena tanpa import library itu fungsi untuk analisis, pre-processing, training, dan visualisasinya mungkin tidak akan bisa digunakan gitu ya kalau tidak ada import library-nya. Ya, selanjutnya itu juga nggak bakal bisa berjalan kalau kita nggak import library dulu. Nah, di sini tuh ada import pandas spd ini ya. Nah, psnp selanjutnya sampai import seaborn sns ini ya. Nah, jadi apa sih pandas itu? Untuk memanipulasi tabel ya. Kalau nanti untuk operasi numeriknya. Lalu ada matplotlib, seaborn itu untuk visualisasi grafiknya ya. Lalu ya untuk seaborn juga itu. Nah, selanjutnya
ini bisa, kalau running udah berhasil lah pasti ya, tidak ada error. Lanjut lagi kita ke upload dataset dan load data ya. Jadi di sini kita sudah mendownload ya, mendownload datasetnya yang tadi, yaitu di sini. Di sini ya, di link yang sudah diberikan, dan kita download di sini. Nah, ini download dataset as zip ya, download saja, dari download. Lalu kita lanjut ke kita running, nanti kita disuruh untuk ini memasukkan filenya ya, datasetnya, choose file. Nah, setelah datasetnya ini terupload ya, nah nanti running seperti ini. Nah, jadi di sini kita memasukkan file CSV-nya, lalu dataset yang diupload itu merupakan sumber utama kita ya. Jadi di kodenya ini from Google Colab import files upload. Nah, ini files upload ini itu untuk membuka dialog uploadnya. Untuk dfpd read CSV itu untuk membaca file dalam bentuk tabel. Untuk df head-nya itu dipakai untuk melihat isi awal dataset dan memastikan itu datanya benar gitu. Benar berarti ya. Oke, selanjutnya adalah EDA, Exploratory Data Analysis. Nah, di sini di tahap ini kita akan melihat struktur data, mengecek missing value, mengecek sebaran fitur, dan melihat distribusi labelnya. Nah, kenapa sih EDA ini juga penting gitu ya? Jadi EDA ini untuk mengetahui kondisi dataset ya sebelum kita analisis lebih lanjut gitu. Nah, kita harus melihat dulu kondisi datasetnya. Nah, di sini kodenya ada dfinfo. Dfinfo ini tipe data ya, jumlah baris, missing value. Nah, untuk df describe-nya ini itu untuk statistik numerik seperti mean, standar, min, sama max ya. Oke, selanjutnya adalah df ini df is 9 ya, is 0. Itu untuk cek apakah ada nilai kosong ya, ada missing value gitu. Lalu ada value counts itu untuk distribusi target alertnya. Nah, setelah di running akan hasil seperti ini ya. Missing value-nya 0 semuanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pre-processing data. Jadi di sini kita mengubah label string menjadi angka. Lalu kita juga memisahkan fitur X dan label Y-nya. Nah, pre-processing ini dilakukan untuk karena modul machine learning itu hanya menerima input numerik ya. Tanpa encoding, model tidak bisa memahami kategori teksnya gitu. Nah, di kodenya ini ada ini ya, sama dengan label encoder. Nah, di sini untuk mengubah label menjadi angka ya, 0, 1, 2, 3. Lalu ada di sini ada drop alert ya. Jadi drop alert ini untuk
ini ya, Revit transform ini. Nah, jadi ini untuk column targetnya, lalu waktu di running outputnya label classes green, orange, red, yellow. Save fitur setelah pre-processing 1300,5 gitu ya. Selanjutnya adalah train, test split, dan scaling ya. Jadi di sini kita membagi data training dan testing, menormalkan fitur numerik, lalu kita melakukan ini agar modelnya itu bisa dilatih sekaligus diuji. Lalu SVM sangat sensitif itu dengan skala data ya. Jadi di kodenya ini adalah xtrain, xtest, ytrain sama dengan train test split. Nah, untuk test size-nya, test size 0.2-nya ini 20% data untuk pengujian. Lalu ada Stratify ini untuk pastikan jumlah kelas tetap proporsional gitu ya. Lalu ada di bawah scaler, standar scaler. Itu untuk mengatur fitur kemean sama dengan 0, standar sama dengan 1. Lalu ya untuk training dan testingnya itu training itu fit plus transform, testingnya itu transform saja. Jadi setelah di running akan terlihat train shape-nya seperti ini, test shape-nya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah training modelnya. Oh, ini harusnya random forest nggak usah ya, kita SVM saja. Jadi kita melatih model untuk SVM menghasilkan prediksi ya. Oke, selanjutnya adalah di SVM ini. Nah, setelah di running, training selesai untuk random forest dan SVM. Selanjutnya adalah di sini ya. SVM ini ya. Untuk kernel RBF ini cocok untuk pola non-linear gitu ya. Jadi SVM ini bagus untuk pola non-linear dan dataset multidimensi. Probability sama dengan true ini ya. Ini itu untuk ROC strip AUC AUC ROC AUC. Jadi harus pakai data yang sudah di scaling juga ya untuk menggunakan SVM ini. Nah, setelah di running ini ya, running training selesai untuk random forest dan SVM. Oke, selanjutnya adalah evaluasi model. Di sini kita akan mengukur akurasi, precision, recall, F1. Lalu kita di sini untuk mengetahui model SVM ya, SVM yang bagus gitu. Jadi kodenya adalah ini ya. Akurasi itu untuk memprediksi ya benar dibagi total data gitu. Lalu ada classification report itu untuk precision, recall, F1 dan support ya. Dari dataset ini ya SVM bisa ya, kalau dibandingkan sih SVM itu lebih random forest itu lebih bagus ya daripada SVM ya. Oke, selanjutnya adalah nah ini setelah dievaluasi ini ya. Selanjutnya adalah visualisasinya ya. Di sini
Kita menampilkan confusion matrix, lalu menampilkan fitur importance. Jadi di sini kita visualisasi itu membantu memahami hasil prediksi model. Lanjut ke confusion matrix, itu menunjukkan kelas mana yang sering salah. Feature importance itu menunjukkan fitur yang paling berpengaruh gitu ya. Nah, jadi di sini sudah kita buat dan kita running seperti ini ya, hasil running. Nah, ini. Oke, lanjut lagi kita ke fitur importance-nya. Nah, ini. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, jadi seluruh tahapan praktikum 12 ini telah dilakukan ya, dari EDA, pre-processing, training model, evaluasi, sampai visualisasi. Jadi demikian hands-on dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.